Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar? Baik-baik semua ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik, semakin berkembang dan bangkit. Rakyatnya makmur, adil, sentosa. Pejabatnya amanah, tidak khianat. Sahabat semua, tentu kita harus belajar dari setiap gerak-gerik langkah kita maupun kejadian di sekitar kita. Beberapa minggu terakhir ini tentu kita semua sudah menyaksikan bersama ada demonstrasi yang luar biasa menghenyak kesadaran kita bahwa sudah sedemikian besar akumulasi kekecewaan rakyat terhadap para penyelenggara negara, baik DPR-nya, pemerintahnya, dan juga penegak hukumnya. Semua kita merasa kecewa. Dan saya pikir ini adalah gerakan terbesar dengan ekses yang begitu luar biasa, memakan korban baik materi maupun non materi. Termasuk juga kita prihatin ada korban jiwa di beberapa tempat termasuk Jakarta, Makassar. Mudah-mudahan mereka diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan yang Maha Esa. Kita semua bisa belajar dari peristiwa tersebut. Kenapa saya sebut ini adalah peristiwa terbesar pasca reformasi 98? Karena yang pertama, gerakan ini hampir serentak di semua wilayah. Yang kedua, terjadi begitu masif pembakaran, perusakan, penjarahan. Dan yang menggugah kesadaran kita adalah seperti ada aktor yang bermain di belakangnya. Siapa? Kita sama-sama tidak mengerti apakah ada memang sekelompok orang yang ingin membuat instabilitas dalam negeri, atau memang ada permainan intelijen luar negeri. Kita sama-sama tidak tahu. Tapi saya meyakini bahwa skenario ini sebenarnya bagi elit-elit tentara, intelijen, pemerintah pasti sudah menghembus, mencium gelagat-gelagat yang tidak baik. Yang kita sayangkan adalah kenapa mereka seperti tidak sigap bergerak, sampai kemudian rumah beberapa tokoh penting disatroni massa, dijarah. Ini kan sesuatu yang abai menurut saya, dan ini berbahaya. Akan tetapi kita juga memaklumi siapa yang mampu melawan kekuatan rakyat yang sudah begitu masif. Pasti ada penggeraknya, dan itu bukan mahasiswa, saya kira. Kenapa? Karena mahasiswa hampir di 3 hari terakhir mereka sudah rata-rata tiarap tidak menggerakkan, kecuali mereka bergerak secara sporadis di luar koordinasi struktur mereka. Nah, inilah ruang-ruang yang harus kita tutup dan hati-hati di kemudian hari. Kemudian, kenapa akumulasi kemarahan masyarakat sedemikian besar? Karena nyaris tidak ada kekuatan formal yang bisa menghentikan hedonisme, kesombongan, keangkuhan para penyelenggara negara. Mereka seperti sedang dibuai mabuk kepayang, sehingga dia lupa bahwa apa yang mereka emban hari ini adalah amanah yang harus ditunaikan dengan baik. Nah, celakanya trias politika kita juga semuanya mandul. Semua masuk dalam lingkaran setan korupsi, oligarki, patronase dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa membahayakan bagi bangsa.
Nah, kekuatan ekstraparlementer yang digawangi oleh teman-teman mahasiswa, tokoh-tokoh ormas, itu juga tidak memberikan dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena salurannya tidak ada. DPR budek, pemerintahan juga seperti hanya terfokus dengan retorika belaka tanpa kerja nyata. Nah, yang paling membuat marah menurut saya adalah yang pertama, ketika para anggota dewan yang statementnya membuat amarah, memancing anarki, tidak pernah mau melayani, tidak mau bertemu dengan para demonstran yang sedang memberikan aspirasi, sehingga akumulasi sosial di lapangan begitu luar biasa, mengerikan. Terjadi huru-hara, terjadi pembakaran. Sahabat semua, akan tapi sebagai sebuah bangsa yang selalu berpikiran optimis, tentu ini harus dijadikan pelajaran yang sangat berharga bagi siapapun. Pemerintah harus lebih berani membuat terobosan-terobosan yang berpihak kepada rakyat, tidak hanya bergulir di antara lingkaran mereka. DPR sebagai social control, pemerintah juga harus berani bersuara. Jangan semua terkooptasi karena khawatir nasinya, khawatir periuknya tidak mengebul. Ini sesuatu yang harus dihindari. Oleh karenanya, kemapanan dalam sikap, kemapanan dalam mental akan sangat menentukan kualitas pemerintahan negara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.